Sekarang kita mau naik gunung. Kayak habis malam mingguan, ngapain ya? Naik gunung gitu. Yaitu yang berada di Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Tingginya itu sekitar kurang lebih 1200-an mdpl. Terus setelah itu kita turun ke Danau Situ Kembar namanya. Stay tune. Tadi sepi, nggak ada orang, jadi ya udah. Wow, gelap jalannya. Jadi kita bakal ngeliatin ini pos jaga, tapi nggak ada yang jaga. Tara. Sekarang udah sampai nih base camp Gunung Pakuan. Ternyata ramai banget nih, kita mau registrasi dulu. Mobil 20. Iya, mobil 20. Motor? Kalau motor 10.000. Orang 25. Orang 25. Mau weekend atau weekday sama? Sama aja. Terus boleh trekking ke atasnya jam berapa? Jam habis subuh. Oh, jam 5 lah ya. Udah selesai, bayang dulu baru. Ini adalah tulisan manusia purba. Saya doakan semoga orang ini masuk neraka. Orang ini tuh siapa? Yes, selamat pagi. Sekarang udah ada di pintu masuk Gunung Pakuan yang ketinggian itu 1287 meter di atas permukaan laut. Sekarang di tanggal 30 Mei jam 7, yang niatnya itu berangkat jam 4.30 mau ngincar sunrise, tapi itu adalah suatu hal yang fana. Ya, tadinya mau rencana jam berapa, Bob? Jam 4.30. Jam 4.30. Dan kenyataannya sekarang jam 6.46. jam 6.46. Ya, Itu pagi sih. rencana kan hanya bisa ditentukan oleh manusia, tapi kenyataannya ditentukan sama Tuhan Yang Maha Esa. Yuk, kita lanjut trek mulai dari gunung ini. Selamat mendaki Gunung Pakuan. Inilah orang itu, gerbangnya itu. Mana jalurnya? Kan itu gerbangnya. Oh, itu kali itu masuk sono. Gila ini. Kan bener tuh, asik. Asik banget nih. Dan ini dia jalurnya. Jadi tadi pas masuk di gerbang, sekarang jalurnya ke sini nih. Jadi lu jangan pada bingung. Nah, banyak tenda-tenda. Kan tadi masuk dari gerbang sana, terus ini banyak tenda-tenda. Jangan pada bingung karena jalurnya ke sini. Gitu. Oke, yuk. Nah, gua nggak tahu nih waktu tempuhnya berapa. Ini kita tadi mulai jam, nih sekarang kita 6.50. Gua nggak tahu sampai puncak jam berapa. Dan ketinggiannya sih 1200 ya. Harusnya sih pendek. Nggak terlalu nggak terlalu terjal gitu. Kok jadi terjal? Nggak terlalu tinggi maksudnya. Dan ini jalannya lihat. Ini sih buat anak-anak trail run sih, ini pasti doyan banget nih begini-beginian. Jalurnya semuanya pada becek banget. Sebelumnya nggak becek tau, ini disiram-siramin air biar keren banget. Iya bener. Kayak kurang trail gitu kan, jadi disiram-siramin air. Oh, tapi lumayan ketutup sih jalurnya tuh. Nggak yang terbuka banget. Dan ini gue nggak tahu ya, ini tuh bakal ada pos-posan segala. Ada ya tadi Ada. di tempat. Itu kembar. Ya. Titik-titik, terjun, terus camping ground aja. Di tempat registrasi tuh ada kayak gambar maps nih gitu.
Nah itu sih ada beberapa titik kayak pos gitu. Cuman ya posnya nggak banyak karena pendek kan si puncaknya itu. Cuma 1287 meter di atas permukaan laut. Jadi masih oke lah ini. Jalurnya juga nggak yang langsung nanjak banget. Masih landai-landai aja. Bisa sih ya ini melting harusnya. Bisa. Suruh nyusul apa? Kita tungguin. Turun itu sih kata gua. Beresin sekarang. Dan dominan bebatuan jalan itu. Banyak bebatuan. Wah ini kayu yang jadi batu nih. Nah, Pakuan. Nah ini nih, ada tandanya. Ada tandanya Pakuan masih ke arah sini berarti. Nah, itu jangan ke sana tuh. Itu kayaknya gudang mafia deh. Pokoknya jangan aja. Tuh ngelewatin jembatan batu itu tuh jangan. Takutnya ntar lu dimutilasi di situ. Kita nggak ada yang tahu. Ini lumayan licin ya karena kayaknya habis hujan deh. Tapi semalam tuh kita datang nggak hujan sih. Semalamnya juga kita datangnya jam 2 sih. Mungkin udah hujan dari jam 11-an atau jam 10-an. Tapi harusnya kan udah kering ya. Tapi ini masih terlihat basah. Masih lembab banget. Tuh kan jalurnya traileran sekali. Mendaki kok milih jalurnya. Iya lagi. Ke pinggir-pinggir. Nggak mau yang kotor. Nggak mau yang kotor. Biasanya jadi skena apa? Orang-orang trail kan tuh dia yang kayak masa trail kan nggak mau nginjek becek. Iya. Nginjek becek tuh mereka jadinya. Ini kata saya teh. Apa sih? Itu biasanya yang sepatu-sepatunya Salomon. Tuh gitu tuh, lewat pinggir-pinggir. Nggak mau lewat yang becek. Itu pun Salomon yang memang dia tuh belinya cuman buat Gaya. gaya, bukan Eh, apa ya? Emang dia banyak itu Salomonnya. Iya. Jadi dia milih pinggir. Padahal itu memang dibikin buat gitu jalannya. Iya, buat all Apa all run, bukan all run, all track. all track. Buat all track. Jadi ya udah hantem aja, harusnya hantem. Mm-mm. Kan lu tinggal cuci. Iya, apa gunanya ada shoes and care? Iya. Punya, Yang punya dokter Tirta. No. punya dokter Tirta. Dokter Tirta jangan lupa. Iya. Karena kita biasa cuci di situ. Suka dapat promo 150.000 bisa dapat 3 pasang buat nyuci sepatu 3 pasang. Sudah lumayan berasa. Sedikit demi sedikit. Tapi ya ini jalurnya masih manusiawi, landai. Jadi kopi ya. Nah iya nih. Nih kalau di si Melvin tahu nih dia begini-begini pas ini. Pin nggak ikut lagi Pin, kamu ya catat kamu ikut. Iya sih harusnya sini biji-biji kopi ya. Soalnya pas gua waktu itu di Ciparai yang gue sendirian, kan gua itu dapat kopi. Terus dia nunjukin pohon kopinya, persis kayak gini biji-bijiannya. Jadi kopi lokal dia bikin. Terus dia nunjukin ini pohonnya di sini, ya persis nih kayak begini-begini. Ini kalau udah merah-merah begini nih, udah bisa diolah. Tapi kok masih hijau-hijau itu belum matang. Dan ini pohon kopi semua ya, itu kanan kiri itu banyak. Sepi ya tapi jalur ini. Apa memang bukan target orang buat nanjak gitu kan kali ya? Nggak seru kali jalurnya. Kenapa? Banyak keluarga sih ini pada liburan nih.
Bisa jadi orang kesini cuman karena ngincer Ranu Kumbolo. danaunya doang, Ranu Kumbolo-nya Bogornya doang. Jadi tadi si situ kembar itu, si setunya itu, danaunya itu disebutnya Ranu Kumbolonya Bogor. Cuma sih kayaknya itu buatan deh. Enggak yang alami. Patahan nih. Iya. Pas. Ada kiri. Nah, ini ada tanda lagi panah pakuan ke kiri sini. Bukan ke sana. Nih. Semakin sempit, friend, jalurnya. Tuh lihat. Tuh. Nih, bener-bener jalur setapak. Setapak banget. Cuman gua nggak tahu nih ya di puncaknya kayak gimana. Apakah bagus atau biasa aja? Nih, biar nggak penasaran aja udah kesini. Tapi cuma nikmatin Ranu Kumbolonya doang mah. Kayak kurang komplit gitu. Ibarat makan mie pakai telur, putihnya doang, kuningnya enggak. Nah, itu. Jadi kita sekalian aja ke puncak Gunung Pakuannya. Karena pendek 1200 doang. Jadi udahlah. Hajar aja. 6 7 8. Apakah kalian mendengar suara-suara ibu-ibu senam di hari Minggu pagi yang cerah ini dan sedikit gloomy ini? Tuh lihat. Ada yang senam loh. Bukit Teletabis. Oh iya bagus ya di atasnya situ ya. Itu pohon apa bisa diinjak ya? Tuh yang itu tuh. Kok udah cukup rapi bener apa kayak lumut ya? Tuh kayak lumut tuh, dia beda sendiri sama pohon-pohon yang lain. Bukan berlumut. Apakah itu pohon atau rumput bisa diinjak? Atau ada anaconda gede banget kelihatan. Jelas. Daunnya gede, berarti gede banget itu. Papandayan emang kayak gitu semua pohon-pohonnya. Ini nanti kan mati. Oh dia ada hutan matinya. Wow makin sempit, Bisa makan. makin tertutup sama dedaunan. Lagi-lagi nggak bawa tombak. Nggak bawa pedang lagi-lagi nggak bawa pedang tombak. Iya. Kan pengen. Nah itu emang sebenarnya tuh kita pengen apa menemukan destinasi yang belum pernah ditemukan gitu. Tapi nggak pernah nemu. Sayangnya jalurnya udah tersedia semua. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi? Jalurnya udah tersedia. Padahal tuh kita nyari-nyari loh. Yang belum ada jalurnya mana ya kira-kira? Biar kita bukain. Sudah ternyata udah pada kebuka semua ya udahlah. Gimana lagi? Jadi dia mah di jalan loh. Menelusuri jalan. Menelusuri. Ya ada danau lagi dong. Mana? Kan ada suara orang. Ada yang ngecamp juga apa? Oh itu iya bener. Tuh ada danau lagi. Bau daunnya kurang enak. Ini tuh karena bau tanahnya deh kayaknya deh. Harusnya kalau bau rumput yang basah mah enak. Tuh dia. Ini Ranu Kumbolo tersembunyi. Kan kalau yang tadi banyak yang mancing. Dan mataharinya udah keluar. Udah jam berapa? 7.09. Tadi jam 6.50. Udah mau 20 menit ya. Udah mau 20 menit. Dan ini kita nggak tahu. Ini udah sampai pos berapa, udah di ketinggian berapa kita nggak tahu.
Kita jalan aja terus. Itu apa? Pot. Tandanya kita perbaiki supaya orang-orang bisa nyasar. Karena kesana kan. Iya. Terus ke sana arahnya tuh. Nih ke sini nih arahnya nih. Nih. Ada jalur nih. Nih ke sini nih kalian guys. Kalau misalkan mau ke Gunung Pakuan tuh. Situ. Kalau kita emang sengaja ke sini. Kalau kalian mau ke sini aja. Dehidrasi. Oh, ada rumah pemukiman warga lagi tuh. Kayaknya bukan. Apa tempat apa ya? Apa kebetulan warehouse. Tempat orang nyimpen hasil tani di sini kali. Warehouse gudang dong. Belum dipindahkan ke bawah. Gudang sementara. Warehouse temporary. Oh, mana sih gunungnya? Kita masuk jalur petani. Iya. Jangan-jangan. Jalan kiri tadi beneran. Iya ternyata. Kita yang salah jalan ternyata. Ini tuh karena jalurnya landai, jadi berasa lama nyampainya. Padahal cuma 1.200 doang. Kalau misalkan jalurnya langsung nanjak-nanjak tuh pasti cepet nyampe atasnya. BO. Becek. Oh iya, buat jalur balik. Becek. Base camp. Berarti benar. Itu benar nih. Nanti kita jalan baliknya lewat sini lagi. Ini udah jalan masuk ke gudang-gudang gurandil apa ya? Rencananya di tahun 2040 kita akan mengadakan pembangunan di sini Taman Jurassic Park rencananya. Berarti udah lempar batu pertama. Lempar batu pertama itu petilasannya. Kita lihat Oh ini. tangan kepala desa Babakan Madang. Oh, bukan mana? Babakan Madang apa bukan sih? Nah ini tadinya tuh ada ini ya, ada tulisan-tulisan di sini. Terus ada tanda tangan pejabat yang ternyata cuman set gitu doang. Karena ini zaman megalitikum ini Iya. ada kata sandi ini. Iya. Ini Sekarang udah terkikis air tuh ya, jadi hilang. jadi hilang. Nah itu tuh tadinya kandang Bronto itu Brontosaurus. Iya Brontosaurus. Karena kita yang fokus di herbivora ya. Iya. Situ tadinya tuh Brontosaurus. Tadi tuh suka nongol-nongol gitu lehernya tuh di atas itu tuh. Sekarang udah pada Kenapa punah. ada saya doakan semoga orang ini masuk neraka ya. Mana? Itu baca-bacaannya sangat ini ya. Sangat fundamental. Nih kita lihat. Ini adalah tulisan manusia purba. Saya doakan semoga orang ini masuk neraka. Orang ini tuh siapa? Apa kita yang baca? Boin Sap Bebaran. Nah, ini kalimat yang memang belum kita bukukan. Iya, itu Belum di ada buku. KBBI nggak ada. Belum ada. Nih, gua pernah di sini Berlin 2026. Oh baru nih, Baru nih mana orang Indonesia? Cari nih. baru nih. Iya itu dia tuh. Sangat futuristik. Nah ini lanjut nih ke gudang gurandil selanjutnya ya. Ini gurandilnya nih. Bentar nak. Wah nih ngelewatin sungai-sungai kecil. Ini sangat wild nih. Ini ada lagi. Ada ini apa tuh namanya? Tempat ini apa namanya? Bilik boker. Aduh lu. Oh, jadi boker ngalir ke bawah gitu. Iya, itu tempat namanya kalau di Kamus Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu namanya tempat berak ya. Bukan tempat buang air besar. Tempat berak. Nah, ini kita bakal ngelewatin ini lagi nih, jalan sininya. Ini nggak tahu nih, ini konsepnya apa nih? Sawah apa? Di sini ada kolam lagi. Tidak terlihat kehidupan di dalam kolam ini.
Bahkan katak pun tidak ada. Iya. Berudu, kemung. Ada loh sama sekali. Ini kecil. Nih, sampai kalian nemu tanda lagi nih. Nah, benar ke sini. Ke situ tuh ya, tuh, ke batu itu tuh. Wah, ini mulai masuk lagi vegetasi yang tertutup. Akhirnya di edisi kali ini kita merasakan wildnya alam. Super. Kembali jadi Spiderman kan. Masa gue tadi kan punten gue kan gitu ya. Taunya dia jawabnya apa? Monggo mas. Orang Jokau ternyata. Gue ya kan karena ini di Bogor ya. Ya udah gue punten gitu. Gue mau menyesuaikan lokasi aja. Kalau misalkan gue lagi di Sorong misalnya, permisi kakak, gue pasti gitu. Kalau misalkan gue lagi di Jawa ya itu gue misi mas, misi mbak. Ini kan gue lagi di Bogor di Sunda. Kita kan bukan ahli biologi. Ini masih pohon-pohon kopi yang tadi ya tuh, biji-bijinya itu masih. Ini jalur yang ditutup. Kalian jangan ke sini. Sini nih. Ternyata ditutup pun gitu doang tuh, nggak ada apa-apa tuh. Itu kayaknya buat jebakan deh. Kayak buat jebakan babi ya. Ini tuh dikurung gitu doang. Sana ditutup juga. Di situnya tuh ditutup juga. Ini Ditutup. tuh ada kayak sak gitu. Nah iya. Ini ditutup nih, ini tuh dalamnya sang gitu. Paham Bakal kan? ada ranjau. Gitu, ranjau gitu jangan lewat. No. Makanya ditutup dulu. Dia yakin ada jebakan. Nah ini dia. Kita udah sampai di tanda. 726. Nih, kalau misalkan ke sebelah kanan itu kita ke arah puncak. Kalau sebelah kiri itu kita ke arah curug. Dan menuju ke tanda ini itu tuh jalannya lumayan langsung terjal. Tuh turun banget, curam banget. Tadi kan pas awal-awal tuh kita dikasih bonus terus kan, landai-landai. Terus begitu udah mau nyampe si petanda ini lumayan curam tanjakannya dan vegetasinya masih terus ketutup. Kebukanya jarang banget. Jadi ini apa? Gue nggak tahu sih. 1287 tuh dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari base camp? Nggak mungkin dari base camp. Dari meter di atas permukaan laut deh. Maksudnya 1287 tuh berarti kita harus sampai puncaknya dulu. Nah ini curugnya nih. Oke. Curug Cisarua nama itu. Ada anomali. Curug Pakuan, Curug Cisarua. Ini masih jadi perdebatan. Ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Teori Archimedes juga belum bisa memecahkan ini. Apakah ini Curug Pakuan atau Curug Cisarua? Kita belum tahu. Aristoteles tuh juga dia ajak ngobrol soal ini, dia bingung menentukannya karena kepala sukunya juga masih bersikukuh. Betul. Untuk penamaan maka dipilihlah Curug Pakuan dan Curug Cisarua. Karena pada saat Da Vinci melukis ini, itu juga dia masih belum tahu apakah Curug Pakuan atau Curug Cisarua. Iya. Ini kebetulan lukisan Da Vinci loh. Da Vinci. Oke teman, lihat itu jalannya teman-teman. Itu dia. Kita nyampe sini tuh jam 7.28, artinya sudah 38 menit. Nyampe ke titik ini doang dari titik awal tadi. Betul. Yuk, let's go. Sekarang siap-siap. Ini dia. Dengkul ketemu dada. Bukan dengkul ketemu mantan. Cerita kita tak jauh berbeda. Makin curam. Makin curam. Aduh. Wah, gila. Makin curam dan makin sempit jalannya ya. Oke, ini yang dibilang definisi dengkul ketemu dada. Nah, Set. naik itu segini dengkul ini. Cuman kalau misalkan mau atas lagi,
Pernah juga kita nemuin jalur yang sampai segini gitu. Wait, oleng, tenang, kalem. Ini jalurnya makin curam ya. Definisi dengkul temu dada tuh apa sih gitu? Oke. Nah, Nih, kayak misalkan orang udah kecapean banget, aduh capek. Dia nggak ngeliat ada jalur sini sama jalur sini. Dia udah saking capeknya pengen buru-buru sampai puncak. Akhirnya dia melewati jalur tengah ini. nah, Ini definisi dengkul ketemu dada. Apakah dengkul ini kuat untuk menaikkan badan kita? nah, Inilah yang diharuskan kalian terus minum susu setiap hari. iya. Nah, ini. Kayak gitu ya. Jalurnya. Kalau kata dokter Tirta, poin itu adalah squat, push up, pull up. Itu aja 3 definisi, nggak usah nge-gym apa, nggak usah, mahal. Karena nge-gym adalah orang Orang apa? Orang kaya. enggak, kalau kayak kata Timothy Ronald. Aduh, nge-gym ada orang tol. Ya, kamu chat aja ya. Kayak apa teh? Konten anjing. Guys, Nah, ini pakai sepatu ini aja tuh. karena ini sepatu buat lari, guys. Oh iya, sepatu Bukan running. buat di sini, jadi nggak nge-grip dia. Itu pakai sepatu running jadi licin. Tuh, gue cukup pakai sendal aja. Sendal gunung ini kuat loh kemana-mana. Ini gue udah pakai kemana-mana dan itu oke-oke aja. Masih jauh banget. Gokil, ini sendiri nih. Masih jauh banget. Iya masih. Tapi awas itunya terjal banget itu apa teh? Ini ada tebing tapi bawahnya jurang langsung. Wah, Iya. ekstrim juga jalurnya ya. Thank you ya. Siapa namamu? Asraf. Asraf, oke, hati-hati Asraf. Menurut Asraf itu masih jauh banget dan ada jalur yang lewatin tebing, bawahnya langsung jurang. Cuman ini sih harusnya udah nyampe puncak ya, nih udah di atas gini nih. Nih posisinya udah agak landai, terus udah gitu pemandangannya. Tuh. Apa? Kita tadi di Tempat situ. camp. Camp kita. Ih. Serasa Naruto Uzumaki dia. Nah, karena kita jalan kepiting ya guys. Jadi kita harus hati-hati guys. Dengkulnya Ridon kan buat apaan? Dengkul gua masih original. Jadi harus dijaga nih. Apakah kalian mau lihat batu Jurassic? Mana? Iya, Itu dia guys. Ini dari zaman Megalitikum. Kenapa batu ini bisa ada di sini? Waktu itu T-Rex tuh berantem Iya, sama Brontosaurus, ngelinding nih batu. betul. Dan ini celah ini adalah Coba untuk celah ngumpet Kingkong ya dulu pas masih kecil. Kingkong kecil. Kecil banget tuh kingkongnya. Aduh. Jadi kan yang paling gede Brontosaurus sama T-Rex-nya. Nah, Kingkongnya masih kecil di situ tuh. Tuh sini nih. Nah, kalian di sini. Nih, ada teknik lagi. Kalian jinjit. Tanpa trekking pole, Oke, pegangan. sakep. Jadi memang ada tekniknya guys. Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Ini otak kalian harus sinkron. Ya, ingat harus sinkron. Banyakin baca buku. Jangan ngangong-ngangong doang. Oh, kita lihat apa yang dilihat sama Pak Ridon. Nggak ada ternyata. Biasalah hari-hari kalau di belakang rumah juga gitu. Cuman treknya tuh katanya masih jauh ya. Masih ke arah atas lagi ke sana tuh. Ke atas sana. Nah, ini pohon coklat. Hah? Ini pohon coklat itu.
Nah ini udah mulai curam ya friend, dan napas udah mulai terganggu nih. Ini batu-batu. Ini kayak batu-batuan kapur deh. Tuh. Kayaknya batu-batuan kapur. Jadi gunung kapur. Kayaknya ya. Soalnya putih-putih gitu. Oh itu dia tuh. Jadi untuk naik ke Gunung Pakuan yang 1200 itu, kita bakal ngelewatin itu dulu tuh. Itu adalah jurang yang pakai climbing, yang pakai webbing. Tuh ada talinya disediain webbingnya. Jadi kita ngelewatin tebing, bawahnya langsung jurang. Dan dibantu pakai webbing tali gitu. Dan ini antreannya. Karena harus satu-satu kayaknya. Coba ya kita lokit. Kita lihat. Ingat, kegiatan alam ini bukan untuk coba-coba. Kita lihat, itu bukan acting ya guys. Itu memang dia climbing. Oke, kita lihat jurang yang dimaksud sama Bapak Fitra tadi. Nah, ini Silakan. ini tebingnya. Ini tebingnya dan ini jurangnya. Jadi kita harus melewatin tangga ini, manjat lewat webbing, dan lumayan curam nih, lihat. Tuh, lihat. Curam banget. Dan ini jurangnya. Coba Bob, hajar Bob. Lihat, ini tutorial, dan jangan coba-coba di rumah. Saya akan memikirkan dulu nih matematiknya. Oke, saya udah bisa hitung. Ingat, hati-hati. Perhatikan tapak pijakan kalian. Asik. Ngetes lu, ngetes. Dulu guys. Emang licin Bob ya? Licin pun. Nih Don, lu mau milih yang ini atau ini? Ini terlalu becek, susah. Oke. Licin, lebih licin. Ya Ini udah. lagi di sini dan harus pegangan tali ya, biar aman. Kali ini bener-bener begini nih, curam nih. Jadi gaya gravitasinya nggak bakal kuat kalau nggak pegangan. Ini yang dimasuk Ashraf tadi guys. Yoi. Topi gue. Sorry. Oke, hap, udah. Jadi itu dia. Kita ngelewatin tebing ini. Ya lumayan curam. Nih. Itu lagi. Nih makin menuju puncak, makin curam. Menuju puncak. Tuh. Lihat itu orang-orang pernah nanjak di sana. Ini kan berarti begini banget nih tanjakannya. Kita nggak lihat itu mereka pada berangkat jam berapa ya? Nggak kelihatan kan, tiba-tiba rame aja tiba-tiba. Wup. Aduh guys. Gua ngerekam nih guys, tapi gua juga harus memperhatikan langkah. Mana sih yang pakai tali teh? Oh ini. Bisa lihat sini sih. Ini guys, ada 2 jalur, 1, 2. Pakai tali biar ada rasa-rasa wildnya. Tapi karena gue tipe-tipe yang merangkak, gue lihat sini aja. Tuh dikit lagi tuh udah terang tuh. Udah terang. Harusnya kalau udah terang tinggal sedikit lagi. Lebih nyaman ternyata guys. Oke, kita lihat sini. Apakah itu salah satu jalur guys? Nih, jadi bisa lihat sini, ke sana. Bisa lihat situ. Kalau di sini sih lebih safety deh dibandingkan itu. Mau dibilang net geo banget. Tapi itu kemana ya? Oh. Sama-sama ke atas lah. Tuh harusnya tuh di atas tuh kan udah gak ada pohon-pohon tuh, harusnya udah kebuka vegetasinya udah.
Karena pertama kali ya. Jadi kita harus mengikuti jalur yang sudah ada. Hai 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 hai. Menuju puncak gemilang di hati. Cerminan cahaya. Hei 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 hei, puncak. Puncak friend, puncak friend. Yuk. Yeay. Ini dia si Jali Jali. Lagunya enak. Kayak nggak pas lagu itu. Enggak ya, apa sih? Apa? Kopi putih ya? Nih friend, gua habis kena pacet nih. Ini dia nih pacet ini. Nih. Dan ini dia. Tuh. Dia menghisap darah cuman nggak sakit sih. Cuman takutnya kenapa-napa. Harusnya sih nggak kenapa-napa ya. Dia tiba-tiba nyelip di sini. Gua nggak tahu kenapa tuh. Nih. Pura-pura mati lagi dia. Tahu pura-pura diem lagi tadi gerak-gerak. Anjing emang. Mampus lu. Ya udahin. Apa dia sadar kamera ya? Nah, tuh dia tuh. Gerakan dia pacetnya telah diludahin. Tuh Oh, kan, sadar kan dia? oh karena ada suara, karena ada suara. Oh, iya. Jalan. Oh, gitu. Dia pura-pura menjadi batu. Oke, ini kita udah beres dari puncak Pakuan ya, Gunung Pakuan. 1287 mdpl. Wah, ini nggak kuat nih. Sekarang kita mau jalan turun dulu. Apakah kita bakal lanjut ke Curug atau tidak? Kita belum tahu. Oh, ini ada airnya, bentar. Apakah kita akan lanjut ke Curug? Iya, Atau- saya sih oke. Oke ya. Ini kita dapat bekal pacet. Anjing. Sekarang kita lewatin jalur yang berbeda. Ini dia. Wop. Licin, licin, licin. Licin, 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 licin. Nah, itu dia. Ya, kita beda jalur nih. Ternyata di jalur ini juga ada tali, guys. Ya, sekarang kita coba menuruni jalur ini. Ini dia, Ini kalau ini misalkan pakai webbing, cengkramannya harus kuat. jalur yang dipilih Fitra. Ya, guys. Tanpa perlu webbing. Tuh lihat, ada jalannya. Ini tuh apa ya? Gaya-gaya aja. Bisa kalau sini. Wih. Biar ada kegiatan aja, megang-megang tali di situ. Jalur. Oke, let's go. Lanjut kita. Oke, udah beres tadi perjalanannya. Kita dari Gunung Pakuan ya. Kita mau lanjut dulu ke Curug Cisarua atau Curug Pakuan. Bye. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Tapi lama-lama perih loh ini. Si pacet ini. Anjing, anjing. Pacet anjing.